Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tantina dan Ibu Sofi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas F. Kami dari grup J akan mempresentasikan tentang materi Akuntansi Keuangan Menengah 2 chapter 18 yakni Revenue Recognition. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari grup C yang beranggotakan saya sendiri, Syaire Irdina dengan NPM akhir 304, dan rekan saya Laras Primalia dengan NPM akhir 063, serta rekan saya Sita Resmia Marita dengan NPM akhir 331. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi yang pertama ada Fundamental of Revenue Recognition. Jadi Dewan percaya bahwa standar ini akan meningkatkan IFRS dan US GAAP dengan menyediakan kerangka kerja yang lebih kuat untuk menangani masalah pengakuan pendapatan, meningkatkan keterbandingan praktik pengakuan pendapatan di antara entitas, industri, yurisdiksi, dan pasar modal, menyederhanakan penyusunan laporan keuangan dengan mengurangi jumlah persyaratan yang harus diacu oleh perusahaan, memerlukan pengungkapan yang ditingkatkan untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan yang diakui. Setelah tadi ada background dari revenue recognition, setelahnya ada standar. Standar pengakuan pendapatan terbaru menggunakan pendekatan aset liabilitas sebagai dasar untuk pengakuan pendapatan. Pendekatan ini mengakui dan mengukur pendapatan berdasarkan perubahan aset dan liabilitas. Alasan penggunaan pendekatan ini yaitu pendekatan ini dianggap lebih disiplin dalam pengukuran pendapatan dibandingkan dengan kriteria resiko dan imbalan yang digunakan dalam standar sebelumnya. Perusahaan menganalisis kontrak dengan pelanggan untuk menentukan aset atau liabilitas yang timbul. Kontrak ini memberikan informasi tentang syarat-syarat transaksi, pengukuran imbalan, dan janji yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Baik rekan-rekan, sekarang kita masuk ke subbab The Five Step Process Revisit. Yang pertama itu ada Identifying the Contract with Customer, yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Jadi di sini kita mengidentifikasi serta membuat kesepakatan dengan pelanggan ini ingin menggunakan kontrak tunggal atau malah ada modifikasi dalam kontrak. Yang pertama itu harus ada kesepakatan dari semua pihak untuk menyetujui kontrak tersebut. Lalu mengidentifikasi pembayaran. Pembayaran ini dilakukan di awal apa di akhir. Lalu pendapatan tidak dapat diakui sampai selesainya kontrak tersebut. Perusahaan memperoleh hak pendapatan imbalan dan juga kewajiban mentransfer barang. Jadi di sini yang dimaksud dengan imbalan itu setelah perusahaan menyerahkan hasil dari pekerjaan mereka, mereka wajib atau berhak mendapatkan imbalan. Begitu pula dengan kewajiban mentransfer barang atau jasa. Di sini mereka harus menepati janji sesuai kontrak untuk mengirimkan barang atau jasa yang telah disepakati dalam kontrak. Perusahaan tidak mengakui kontrak aset dan liabilitas sampai satu atau dua pihak melaksanakan kewajibannya. Jadi di sini kita juga ada timbal balik jika kita telah mentransfer barang tersebut, maka pihak pelanggan juga harus mentransferkan tanggung jawabnya yaitu membayar. Di sini terdapat dua dari kontrak yaitu bisa kombinasi dan juga modifikasi. Untuk yang kombinasi kontrak ini dapat dikombinasikan atau diberlakukan sebagai kontrak tunggal. Kontrak dikombinasikan jika disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama dan satu atau lebih kriteria. Di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama, dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua, ada imbalan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan kontrak. Yang ketiga, barang dan jasa merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal. Selanjutnya yaitu ada modifikasi kontrak yang merupakan perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak. Misalnya keduanya menyetujui dari para pihak dalam kontrak. Di sini entitas atau perusahaan itu mencatat sebagai kontrak terpisah dengan kriteria yang pertama itu menambahkan barang atau jasa yang dijanjikan dapat dibedakan. Jadi di sini misalnya setelah kita membeli barang, kita sepakat membeli beberapa barang saja lalu menambahnya itu bisa terjadi adanya modifikasi kontrak. Harga kontrak meningkat, imbalan yang mencerminkan stand alone selling price atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan. Jadi untuk harga ini, misal kita pertama membelikan harga yang lebih rendah daripada harga kedua karena kita telah
membeli banyak barang dari perusahaan tersebut gitu. Yang kedua ini ada identifying spare performance obligation atau mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Jadi pada langkah ini kita mengidentifikasi kewajiban pelaksanaannya atau performance obligation-nya. Itu ada terpisah dan juga ada yang tidak. Yang pertama ada kriteria yang dapat dibedakan atau distinct. Keadaan ini di mana pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa baik secara tersendiri. Untuk kriteria yang kedua yaitu dapat dibedakan dalam konteks kontrak janji untuk mengalihkan barang atau jasa dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Yang ketiga ada determining the transaction price yaitu menentukan harga transaksi. Dalam kontrak biasanya ditentukan karena pelanggan setuju membayar dalam jumlah tertentu. Kontrak bisa disebut sebagai jumlah harga yang dapat diekspektasikan atau diharapkan dari barang atau jasa yang dijanjikan dalam jumlah pertimbangan yang diharapkan diterima perusahaan dari pelanggan. Misalnya ada diskon, itu akan mengurangi harga dari penjualannya. Bagaimana cara menentukan harga ini? Yang pertama kita harus mempertimbangkan variabelnya, nilai waktu uang, mempertimbangkan non-tunai, mempertimbangkan yang dibayarkan atau membayar kepada pelanggan. Yang keempat ini ada allocation the transaction price to separated performance obligation, yaitu mengalokasikan harga transaksi untuk memisahkan kewajiban kinerja. Jadi pada langkah keempat ini itu tergantung dari langkah kedua karena nanti jika ada 2 performa obligation maka nanti ada alokasi kedua barang. Kalau ada 3 berarti nanti juga akan menjadi 3 alokasi. Yang terakhir yaitu ada cognizing revenue when ROS age performance obligation is satisfied. Jadi ini mengakui pendapatan ketika atau saat setiap kewajiban kinerja terpenuhi. Mengalokasikan ini dapat dilakukan dengan relative stand-alone selling price di mana harga jual per unit itu dipergunakan. Pada langkah ini, misalnya perusahaan telah menyelesaikan kewajiban, maka akan diakui sebagai pendapatan. Tetapi jika pendapatan itu diterima di muka, maka harus diakui pendapatan diterima di muka karena tidak boleh diakui pendapatan sebelum kita selesai mengerjakan kewajiban yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Pendapatan ini dapat diakui secara langsung ataupun bertahap sesuai penyelesaian kewajiban. Jika perusahaan mampu menyelesaikan secara langsung barang-barang yang dipesan oleh pelanggan, itu dapat diakui langsung pendapatan jika barang telah dikirimkan atau pelanggan ini memiliki kontrol penuh terhadap barang yang telah kita kirimkan tadi. Misalkan seperti pelanggan memesan 100 barang. Nah, 100 barang ini berharga 100 juta. Pada bulan pertama, perusahaan hanya mampu mengirimkan 60% dari barang ini. Maka yang diakui dari pendapatan pada bulan itu yaitu yang 60%. Yang 40% akan diakui setelah perusahaan mengirimkan semua barang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah accounting for revenue recognition. Jadi, ini ada sales return and allowance. Return penjualan dan tunjangan sangat umum terjadi pada banyak perusahaan yang menjual barang kepada pelanggan. Sebagai contoh, asumsikan bahwa Favco Solar menjual panel surya ke pelanggan secara kredit. Favco memberikan hak pengembalian kepada pelanggan untuk panel-panel ini untuk berbagai alasan, misalnya ketidakpuasan dengan produk. Dan untuk menerima kombinasi yang berikut ini, yang pertama, ada pengembalian dana penuh atau sebagian dari setiap pertimbangan yang dibayarkan. Yang kedua, kredit yang dapat diterapkan terhadap jumlah yang terutang atau yang akan terutang kepada penjual. Yang ketiga, produk lain sebagai gantinya. Selanjutnya dari purchase agreement. Jadi repurchase agreement ini adalah bentuk pinjaman jangka pendek untuk dealer sekuritas pemerintah. Dalam kasus repurchase agreement, dealer menjual sekuritas pemerintah kepada investor biasanya dalam semalam dan membelinya kembali keesokan harinya dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Selanjutnya ini ada bill and hold arrangement. Pengaturan tagihan dan kepemilikan adalah kontrak di mana entitas menagih pelanggan untuk suatu produk, tetapi entitas tetap memiliki kepemilikan fisik atas produk tersebut sampai produk tersebut diserahkan kepada pelanggan pada suatu waktu di masa yang akan datang. Penjualan dengan tagihan dan kepemilikan terjadi ketika pembeli belum siap untuk melakukan pengiriman tetapi lebih
mengambil hak milik dan menerima penagihan. Jadi sebagai contoh, pelanggan dapat meminta perusahaan untuk masuk ke dalam pengaturan seperti itu karena yang pertama, kurangnya ruang tersedia untuk produk, yang kedua, penundaan jadwal produksi, atau persediaan yang lebih dari cukup di saluran distribusi. Selanjutnya, prinsipal agen relationship. Dalam hubungan prinsipal agen, kewajiban kinerja prinsipal adalah untuk menyediakan barang atau melakukan layanan untuk pelanggan. Kinerja agen kewajiban agen adalah mengatur agar prinsipal menyediakan barang atau jasa ini kepada pelanggan. Contoh hubungan prinsipal agen adalah sebagai berikut. Perusahaan perjalanan, pilihan atau agen memfasilitasi pemesanan kapal pesiar dengan mencari pelanggan untuk Regency Cruise Company sebagai prinsipal, Priceline atau AS sebagai agen memfasilitasi penjualan berbagai layanan seperti pemesanan mobil untuk Hertz atau prinsipal. Selanjutnya adalah consignments. Hubungan prinsipal agen yang umum terjadi adalah konsinyasi. Dalam kasus ini, produsen atau pedagang grosir mengirimkan barang, tetapi memiliki hak milik atas barang tersebut sampai barang tersebut terjual. Metode khusus untuk memasarkan jenis produk tertentu ini menggunakan perjanjian yang dikenal dengan konsinyasi. Di bawah pengaturan ini, pengirim atau produsen atau grosir mengirimkan barang dagang ke penerima atau dealer yang akan bertindak sebagai agen untuk pengirim dalam menjual barang dagangan, baik pengirim maupun penerima barang, harga barang tertarik untuk menjual barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan atau mengembangkan pasar. Yang kedua, untuk mendapatkan komisi dari penjualan. Selanjutnya ada warranties. Jadi perusahaan sering memberikan salah satu dari dua jenis jaminan kepada pelanggan. Yang pertama, jaminan bahwa produk tersebut memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produk dijual. Jenis garansi ini adalah termasuk dalam harga jual produk perusahaan dan sering disebut sebagai garansi jenis jaminan. Yang kedua, ada garansi yang memberikan layanan tambahan di luar garansi jenis jaminan. Garansi ini tidak termasuk dalam harga jual produk dan disebut sebagai garansi produk dan disebut juga sebagai garansi jenis layanan. Sebagai konsekuensinya, garansi ini dicatat sebagai kewajiban kinerja yang terpisah. Selanjutnya ada non-refundable upfront fees. Jadi perusahaan terkadang menerima pembayaran atau biaya di muka dari pelanggan sebelum mereka mengirimkan produk atau melakukan layanan. Pembayaran di muka umumnya berhubungan dengan inisiasi, aktivasi, atau penyiapan barang atau jasa yang akan disediakan atau yang akan diberikan atau dilakukan di masa depan. Dalam banyak kasus, pembayaran di muka ini tidak dapat dikembalikan. Contoh termasuk biaya yang dibayarkan untuk keanggotaan di klub kesehatan atau klub pembelian, dan biaya aktivasi untuk telepon, internet, atau TV kabel. Baik, masuk ke subbab yang terakhir ya, ini presentation and disclosure. Jadi di sini ada aset dan kewajiban kontrak. Jadi aset kontrak sendiri ini ada dua jenis, yakni yang pertama ada hak tanpa syarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerjanya dengan pelanggan, dan yang kedua ada hak bersyarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi satu kewajiban kinerja, tapi harus memenuhi kewajiban kinerja lain dalam kontrak sebelum dapat menagih pelanggan. Nah, perusahaan ini harus melaporkan hak tanpa syarat untuk menerima imbalan sebagai piutang pada laporan posisi keuangan. Nah, hak bersyarat pada laporan posisi keuangan ini harus dilaporkan secara terpisah sebagai aset kontrak. Jadi di subbab presentation and disclosure ini ada materi yang namanya itu modifikasi kontrak. Jadi dia ini perusahaan terkadang kan mengubah ketentuan kontrak saat kontrak masih berlangsung. Nah, hal itu disebut sebagai modifikasi kontrak. Ketika hal ini terjadi, perusahaan itu harus menentukan apakah dia akan membuat kontrak baru dan kewajiban pelaksanaan akan muncul, atau dia pakai kontrak yang masih berlaku tapi dengan adanya modifikasi. Nah, di sini ada dua, yakni ada kewajiban kinerja terpisah. Ini suatu perusahaan menganggap modifikasi kontrak sebagai kontrak baru jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Nah, yang pertama ini ada kondisi di mana barang atau jasa yang dijanjikan bersifat unik, yaitu perusahaan menjualnya secara terpisah dan tidak saling bergantung dengan barang atau jasa yang lainnya. Dan perusahaan mempunyai hak untuk menerima sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual mandiri dari barang atau jasa yang dijanjikan. Nah, selanjutnya ada modifikasi prospektif. Nah, lalu masuk ke cost to fulfill a contract atau biaya untuk memenuhi kontrak. Jadi perusahaan ini membagi biaya pemenuhan atau biaya akuisisi kontrak menjadi dua kategori. Yang pertama ada hal-hal yang menimbulkan suatu aset, dan yang kedua ada
biaya yang dibebankan pada saat terjadinya. Nah, lalu ini perusahaan itu mengakui aset untuk biaya tambahan jika biaya ini dikeluarkan untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan. Dengan kata lain, biaya tambahan ini adalah biaya yang tidak akan dikeluarkan perusahaan jika kontrak tidak diperoleh. Nah, contoh tambahan yang menimbulkan aset adalah sebagai berikut. Yang pertama ada TKL atau tenaga kerja langsung, ada bahan langsung, alokasi biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, misalnya biaya manajemen, pengawasan kontrak, dan lainnya. Lalu yang selanjutnya ada biaya yang menghasilkan atau meningkatkan sumber daya perusahaan yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban kinerja di masa yang akan mendatang. Nah, biaya tersebut ini mencakup biaya desain atau rekayasa tidak berwujud yang akan terus menghasilkan manfaat di masa mendatang. Nah, masuk ke disclosure atau pengungkapan. Jadi, persyaratan pengungkapan untuk pengakuan pendapatan dirancang untuk membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami sifat, jumlah, dan waktu, serta ketidakpastian pendapatan dari arus kas yang timbul dengan kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan ini harus mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang semua hal yang tertera berikut. Yang pertama ada kontrak dengan pelanggan. Pengungkapan ini mencakup pemisahan pendapatan, penyajian saldo awal dan akhir dalam aset kontrak, dan kewajiban kontrak, serta informasi penting terkait kewajiban pelaksanaannya. Yang kedua, ada pengungkapan putusan penting. Yani pengungkapan ini mencakup putusan dan perubahan dalam putusan tersebut yang mempengaruhi penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi, dan penentuan waktu pendapatan. Yang terakhir ada aset yang diakui dari biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi suatu kontrak. Pengungkapan ini mencakup saldo akhir aset yang diakui untuk memperoleh atau memenuhi kontrak, jumlah amortisasi yang diakui, dan metode yang digunakan untuk amortisasi tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.